Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian ba'da zuhur kita, masih berkaitan dengan adab dan yang menjadi referensi kitab kita yaitu Mawsu'atul Adab Islamiyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Fathi Sayyid Nadan. Kita akan bahas mengenai adabul ukhuwah fillah wa huququha, adab persaudaraan di jalan Allah. Ketika kita hidup bersaudara dengan saudara-saudara kita yang akidahnya sama, maka ini merupakan nikmat yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Imran ayat yang ke-103, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah ketika kalian dulu bermusuhan, kemudian Allah jadikan hati kalian bersatu sehingga kalian menjadi bersaudara. Maka persaudaraan sesama muslim ini adalah nikmat yang patut kita syukuri, dan hendaknya kita berusaha untuk menguatkan persaudaraan ini. Adapun adab-adabnya, di antaranya yang pertama an-niyatus shalihah, adab saudara, adab berteman. Yang pertama adalah kita harus luruskan niat, yaitu dia berniat dengan pertemanannya itu, persaudaraannya itu dalam rangka menolong agama dan dunianya, agar ia bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hendaknya ada dalam hati kita. Ketika kita hendak berteman dengan seorang, bergaul dengan seorang, lihat niatnya, apakah untuk lillah atau tidak. Innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua, ittikhadul akh was-sadiqul mu'minus salih. Yang kedua, adab yang kedua yaitu pilihlah teman atau saudara yang beriman serta saleh. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la tusahib illa mu'mina. Jangan engkau berteman kecuali dengan seorang mukmin. Dan persaudaraan, pertemanan yang akan kekal sampai hari kiamat adalah yang dibangun di atas iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Teman dekat di hari itu akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka pilihlah teman yang soleh, supaya pertemanan itu kekal abadi sampai hari kiamat. Dan jangan berteman dengan yang toleh, yang buruk, yang tolehah, yang mana itu akan menjadi musuh nanti di hari kiamat. Kemudian adab yang ketiga, al-mahabbatu lillahi ta'ala. Hendaknya kita memiliki rasa cinta kepada Dia karena Allah Ta'ala. Cintai temanmu, cintai sahabatmu, cintai saudaramu karena Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal yang jika ada pada diri seorang hamba, ia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya wa an yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah ia menyenangi seorang kecuali karena Allah. Bahkan ia merupakan tali iman yang terkuat. Awsaqu 'urul iman al-hubbu fillah aw al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah. Wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali iman yang paling kuat adalah mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Loyalitas karena Allah, berlepas diri karena Allah. Kemudian yang keempat, ikhbarul akh bi mahabbatihi fillah. Kabarkan kepada saudarimu, kepada temanmu akan perasaan ini. Nabi SAW mengatakan, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbuhu." Jika seorang menyenangi saudaranya, kasih tahu dia kalau dia memang menyenanginya. Ya. Idza ahabba ahadukum sahibahu falyati fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Demikian juga dalam hadis yang lain, jika seorang di antara kalian menyenangi saudaranya, menyenangi sahabatnya, datangi rumahnya, kabarkan bahwasanya dia mencintainya karena Allah. Ya. Kemudian adab yang kelima. Tadi berarti kita ngucapinnya gimana? Uhibbuka. Kalau antuna berarti bukan uhibbuka. Berarti apa? Uhibbuki fillah. Ya, kalau laki-laki uhibbuka fillah. Ya, jawabannya apa? Ahabbaka alladhi ahbabtani fihi. Ahabbaka alladhi ahbabtani fihi. Semoga Allah, zat yang menjadikan kau menyenangiku, mencintaimu. Atau boleh juga wa uhibbuka fillah. Ya, saya juga menyenangimu karena Allah. Kemudian adab yang kelima, assalamu alal akh wa raddus salam alaihi. Mengucapkan salam. Ya, bahkan ini termasuk adab yang sangat ditekankan. Sehingga Nabi SAW mengatakan hakul muslim alal muslim sid. Hak seorang muslim atas muslim yang lain adalah 6. Di antaranya idza laqitahu fasallim alaihi. Kemudian yang keenam, tashmitul akh indal atis. Ini haknya ya. Kita ucapkan yarhamukallah ketika dia bersin. Selain yang 6 yang dulu pernah kita bahas ya, ini kita sebutkan secara cepat saja. Kemudian mengunjunginya ketika sakit, adab yang ke-7. Yang ke-8, menjawab undangannya. Yang ke-9, menasehatinya. Yang ke-10, dan ini belum kita bahas, qabulu hadiyatas sadiq, yaitu menerima hadiah teman. Nabi SAW mengatakan wala taruddul hadiyah, jangan kau tolak hadiah. Jadi hukum asalnya hadiah itu harus diterima, kecuali jika ada unsur pelanggaran syar'inya. Ya. Kemudian juga al-ihda bis-sadiq, ya, memberikan hadiah kepada teman. Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu, saling memberikan hadiah kalian akan saling menyayangi. Kemudian musyarakatuhu al-huzn, ikut merasakan kesedihannya. Ya. Jangan sampai ada orang yang sedih, saudara kita sedih, kita malah bergembira. Ya, seperti kisah 2 orang yang dulunya dia miskin,
kemudian tiba-tiba ya mereka dengan usahanya menjadi kaya, masing-masing kaya. Ketika masing-masing kaya itu terjadi perselisihan sampai akhirnya salah satu mengalah. Udah, kalau gitu saya yang akan pergi. Harta bagiannya dia ambil. Ketika dia berada di rumahnya di suatu malam, dia merasa penat. Kemudian mendengar suara kambing, unta, sapinya itu jadi jengkel. Kemudian dia jengkel dengan melihat tumpukan-tumpukan harta. Subhanallah, ternyata harta tidak menjadikan seorang bahagia. Akhirnya dia membawa bayi kecilnya, dibawa ke puncak ya, atau dibawa ke bukit. Ketika di atas tiba-tiba ada banjir bandang, menghanyutkan semua rumah dan hartanya, termasuk keluarganya. Kemudian dia lihat ternyata ada satu unta yang terkait di salah satu pohon. Ya. Maka dia berusaha untuk turun, dia letakkan bayinya, kemudian dia turun berusaha menyelamatkan unta yang tinggal satu-satunya harta yang mudah-mudahan dia bisa selamatkan. Ketika berusaha dilepaskan dari dahan itu, qadarullah dahannya mantul kemudian menjadikan matanya cacat. Terlepaslah unta itu, kemudian dia kembali dalam kondisi matanya sakit. Naik ke atas, ternyata bayinya hilang, sudah dibawa hewan buas. Ya. Akhirnya setelah surut banjir ini, dia turun. Kemudian dia datangi lagi saudaranya yang dulu bekerjasama dengan dia, dekat dengan dia. Dia ceritakan kisahnya. Bukannya malah membantu, malah senang. Saya sudah dengar kabar ini sebelumnya dan saya sangat senang Allah tidak meleset memberikan musibah ini kepadamu. Subhanallah. Akhirnya kata orang ini, sungguh ejekan saudara saya ini lebih menyakitkan daripada musibah itu sendiri. Akhirnya dia pun pergi ke Syam, ya. Dan ketika sampai di Syam, di Damaskus, beliau mendengar bahwasanya khalifah sedang mendapatkan musibah, yaitu anaknya meninggal. Maka dia meminta izin kepada penjaga istana untuk menyampaikan musibahnya. Mudah-mudahan khalifah itu menjadi senang, menjadi lebih bisa sabar dengan musibah yang menimpanya. Setelah disampaikan, dia diizinkan masuk, kemudian bercerita. Maka khalifah itu pun senang dan mengatakan, ya, terima kasih banyak, dengan sebabmu saya bisa menjadi lebih sabar. Bahkan bukan hanya berterima kasih, ia pun diberikan hadiah yang cukup banyak. Ya, ini kisah yang disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Al-I'tibar wa Aqabis Sururi wal Ahzan. Ini kitab yang cukup bagus berkaitan dengan kisah-kisah yang bisa diambil pelajarannya. Ya. Demikian juga di antara ada persahabatan, ikut gembira ketika ia gembira. Ya. Bela gibah yang diucapkan di hadapan kita. Kalau teman kita lagi digibah, jangan didiami. Kita harus bela. Nabi SAW mengatakan, man dzabba an ardi akhihi bil ghibah kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar. Siapa yang membela saudaranya yang sedang digibahi, maka Allah akan membebaskan dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan di dalam Sahih Al-Jami. Kemudian di antara ada pertemanan yaitu tutupi aibnya. Kalau kita melihat teman kita melakukan kesalahan, tutupi dulu, kecuali kalau memang sudah berulang-ulang. Ya, ini boleh dilaporkan secara langsung dan ini pun dilihat jenis kesalahannya. Ya, dan sebenarnya masih banyak lagi, namun waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan naungan arsy-Nya, dengan sebab ya
kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.